Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat, terlebih-lebih nikmat sehat. Kita bisa bersilaturahmi dalam rangka acara kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih membawa acara Pak Faisal yang menempatkan acara kita. Saya berterima kasih banyak dibantu beliau dan juga sering berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah Bang Faisal di sini banyak manfaatnya buat saya selaku ketua lingkungan. Jadi itu yang saya inginkan, walaupun Allah memberikan kekurangan tapi manfaatnya lebih. Allah memberikan masing-masing keistimewaan untuk diri kita sendiri. Berbagai macam cara, berbagai macam jalan Allah memberikan keleluasaan. Nikmatnya itu yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Terima kasih jajaran KPU dan juga Ketua Fortuni. Terima kasih atas sambutan dari Bapak RW 04 yang mana sangat menggembirakan bagi kami ya. Karena katanya untuk fasilitas papan nama kita mungkin nanti tidak diganggu, tidak digaruk oleh Kamtib ya. Tinggal lapor Pak RW ini gitu ya, melalui Fortuni gitu ya. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DPC Fortuni Kota Depok yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Maulana. Tadi beliau waktu dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KPUD Depok, Bapak Nana Sobarna beserta jajaran, juga kepada Bapak RW 04, juga yang terhormat Ketua Dewas Cap Fortuni Kota Depok, dan Bapak Ibu para undangan anggota Fortuni Kota Depok. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada KPUD Depok yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah mau hadir hari ini di acara sosialisasi Pemilu 2024, yang mana memang acara semacam ini penting karena mengingat Pemilu 2024 ini pemilunya agak rumit, bahkan lebih rumit dari yang kemarin, karena yang saya dengar tuh ada pilgub, ada pilpres, ada pileg jadi satu ya kalau nggak salah. Nanti Bapak Nana yang menjelaskan lah gitu ya. Dan mungkin ini mudah-mudahan jadi tahap pertama Pak, karena anggota kami kan jumlahnya lebih dari 100. Tentunya ini sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, petunjuk bagaimana caranya agar kami bisa Terima kasih pada Pak Henry selaku Ketua DPC Fortuni Kota Depok yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu berupa sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Nana Sobarna selaku Ketua KPUD Kota Depok. Pada beliau waktu dan tempat diaturkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, di tengah-tengah kita, di depan kita ada Pak RW kita yang mungkin tadi sampaikan juga, beliau yang ngurusin pajak sekota Depok, Pak. Gitu ya, Pak Bu ya. Jadi kalau terkait tadi pelang nama langsung lapor aja gitu. Mudah-mudahan tadi udah memberikan garansi buat kita semua. Kalau nanti ada apa-apa tinggal lapor ke Pak Hendri itu ya, atau Pak Faisal. Pak Mahjuroh tadi. Yang kedua yang sama-sama kita hormati, tentu saja Ketua Pertuni Kota Depok, DP Pak Hendri ya, Pak Hendri Maulana, Pak Hendri Nirwana. Tadi MC bilang Maulana, saya nyatanya Maulana. Pak Nirwana, mohon izin Pak, mohon maaf ya Pak. Iya. Saya tadi dengarnya dari Pak MC-nya begitu, jadi saya catatnya gitu. Maulana ternyata Nirwana. Mohon izin Pak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina ya. Dewan Cap ya. Pengawas. Ini Pak Faisal. Kalau mau Pak Faisal mungkin udah berapa kali saya ketemu gitu, sering ya, baik kita di rumah Pak Faisal maupun waktu Pak Faisal kita undang ke kantor gitu ya, ke kantor KPU masih di Jalan Kartini di Banjarmas. Saat ini udah pindah Pak, udah sekarang di depan di Jalan Margonda, jadi di depannya Margo City gitu. Jadi nanti nyari-nyari lagi Pak Faisal kalau main Pak Hendri ya, kalau kita undang tolong ya, jangan salah ntar ke Kartini alamat. Ntar Ayu Ting nyanyi salah alamat ya. Alamat palsu aja. Iya, dan tentu saja ya, yang di depan saya Bapak Ibu sekalian, mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pribadi. Saya perkenalkan dulu, nama saya Jayadin, saya anggota KP Kota Depok. Tadi Pak Ketua sebenarnya ingin mengisi Pak. Pak Ketua yang rencana datang, cuma Pak Ketua tadi mengisi acara di sekolah dulu. Jadi kebetulan ada undangan juga dari Kesbangpol, Pak Kaban mengundang, sehingga dia harus bergeser dulu tadi pagi. Dan sekarang sepertinya sedang on the way kemari, saya arahkan kemari. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya Pak. Ya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya bukan ingin mensosialisasikan, tapi ingin sharing ke Bapak Ibu sekalian. Saya pikir Bapak dan Ibu yang ada di sini udah pada paham banget pemilu itu seperti apa, demokrasi itu apa dan sebagainya. Sampai teman-teman, Bapak-bapak dan Ibu udah paham bahwa satu suara itu sangat penting ya, sangat penting buat kemajuan bangsa ini gitu. 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi kena 5 tahun. Dan tadi nggak salah disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya pemilu di 2024 itu akan ada 7 kotak, tapi gitu. Tapi ya ada tapinya. Tapi itu dibagi 2 Pak, Ibu. Jadi nggak 7 kotak itu nggak dalam satu hari. Oh, nggak dalam satu hari. Iya. Jadi kan selama ini kita 2024 sekaligus. Ya, itu yang dikasih informasi begitu. Iya benar, serentak gitu ya. Nah serentak ini tahunnya doang. Jadi di Undang-Undang 7 2017 sama di Undang-Undang 1 2015 tentang pemilihan kepala daerah itu disepakati bahwasanya untuk pemilu ya, pemilihan umum dilaksanakan di Februari nanti Pak. Tanggal 14 Februari. Ingat ya 14 Februari. Kita dengar aja, ingat aja kalau 14 Februari anak muda hari Valentine ya, hari kasih sayang. Kalau pemilu itu kita sebut hari kasih suara. Kasih. Iya, kasih suara ya. Jadi pesan dari Pak Ketua tadi sampaikan 14 Februari hari kasih suara. Ya, sampaikan ke istri atau suami di rumah atau keluarga di rumah atau tetangga yang lain semuanya. Jadi 14 Februari kita hari kasih suara, bukan kasih sayang. Ya. Nah, di 14 Februari ini kita akan milih siapa aja Pak. Yang pertama presiden dan wakil presiden, itu 1 surat suara. Ya. Yang kedua kita milih anggota DPD RI, perwakil ya. Jadi DPD ini itu setiap provinsi akan diwakilkan 4 orang yang bukan dari usulan partai, tapi dia utusan atau perwakilan dari daerah. Jawa Barat kita nih. Ya, jadi se-Jawa Barat ntar ada 4 orang. Suara yang terbanyak dia yang jadi wakil kita di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Atas nama daerah, atas nama provinsi. Yang ketiga kita akan milih DPR RI pusat.
DPR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI. Ini yang kantornya ada di Senayan, Pak. Iya. Pernah ke sana, Pak? Belum. Pernah ya? Saya lewat doang. Saya lewat doang. Itu ikut demo. Wah, luar biasa Pak Ketua nih. Ikut demo. Yang ketiga tadi ya, kita DPR RI ya. Nah, sekarang yang keempat kita akan milih DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi nanti kita miliki perwakilan politik yang berkantor di mana nanti? Bandung, Kota Kembang ya. Yang kelima kita akan milih DPRD Kota Depok. Nanti ada 5 ya. Kota Depok. Oh, selamat datang Pak Ketua. Pak Nana. Ya. Siap. Iya Pak. Pak Ketua izin depan. Coba dulu Pak. Lanjut dulu Pak Ketua ya. Mohon izin Ketua. Yang kelima tadi kita akan milih DPRD Kota ya. Itu ada di Jalan Kembang itu. Di GDC gitu ya, Kota Kembang ya, situ ya. Gitu. Jalan apa namanya itu? Boulevard ya, seperti itu. Kita akan milih. Nah, di DPRD Kota ini ada 50 perwakilan kita. Nah, nanti ada, kalau kemarin 2019 itu ada 6 dapil. Iya, salah satu dapil pertama Pancoran Mas, 2 BJ Cinere Limo dan sebagainya gitu. Nanti Bapak dan Ibu akan milih 5 suara itu di 2014 di bulan Februari tanggal 14. Hari apa tadi? 2024. 24 Pak, masih. Jadi hari apa tadi? Hari kasih suara, bukan hari kasih sayang ya. Nah, tadi disampaikan 2 kotak lagi mana untuk gubernur dan wali kota. Kapan gitu? Nah, itu akan milihnya nanti di November tanggal 27. Jadi ada jarak. Yang tadi di bulan April, yang satu lagi di bulan Februari, Pak. Iya, satu lagi di Februari, saya lupa. Satu lagi Februari, satu lagi di bulan apa? November. MC luar biasa ini. Saya ngetes doang, ngetes. Ya, masih konsentrasi ke MC kita nih gitu kan. Ternyata konsentrasi. Wah, iya. Alasan aja kata MC gitu. Iya, seperti itu. Jadi yang tadi sampaikan Pak Ketua itu benar, serentak, tapi dibedain bulannya Pak, gitu Pak Ketua, gitu. Iya. Pak Faisal ya, Pak Faisal ya, Iya, Pak. gitu. Jadi nanti sampaikan November dan Februari, gitu. Kenapa kok biasanya pemilu di bulan April ya? Gitu. Biasanya April ya? Iya, karena kemarin berdasarkan rapat di Komisi 2 DPR RI dengan KPU itu puasa, itu mau dekat lagi Lebaran. Tahu aja Pak MC emang loh, ya udah gitu ya. Jadi kritis ya. Jadi itu 2023 puasanya tanggal sekian. 2024 wah masuk nih April gitu ya. Awal April. Jadi harus digeser. Jadi sebelum puasa kita akan milih gitu Pak di 2024. Ya gitu Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, nanti tadi sampaikan juga oleh Pak MC dan Pak Ketua, insya Allah nanti ada alat bantu yang akan membantu Bapak dan Ibu kalau tidak mau didampingi gitu. Jadi nanti biasanya memang di Juknis atau di PKP itu bagi teman-teman yang punya kelebihan ini akan difasilitasi gitu. Ada 2 alat, yang pertama itu dari alat bantu braille. Jadi braille ya. Template-nya ada alat bantunya, atau kalau memang nanti perlu dibantu oleh keluarga atau KPPS itu bisa dikomunikasikan dengan petugas KPPS gitu. Dan kita juga di KPU itu melalui instruksi dari KPRI, kita juga tidak menutup kemungkinan dan mengharapkan banget Bapak Ibu dapat berpartisipasi menjadi bagian besar dari KPU Kota Depok, KPRI. Salah satu caranya menjadi penyelenggara di KPPS, PPS, PPK dan sebagainya. Nanti ada informasi, dan hari ini juga memang sudah masuk pendaftaran penyelenggara di tingkat kecamatan Pak. Boleh Pak, disabilitas? Boleh banget. Kita boleh banget, nanti daftar saja. Datang ke KPU atau nanti petugas kita yang Pak Faisal punya kontaknya minta dibantu syarat dan ketentuannya apa dan sebagainya. Bisa harus ada ijazah, kemudian KTP dan sebagainya, dan itu sesuai dengan tempatnya di mana. Misalkan Pak Faisal tinggal di Pancoran Mas, maka daftarnya di PPK Pancoran Mas.
nggak bisa nyebrang Pak Faisal gitu. Misalkan KTP-nya KTP Pancoremas, pengen daftar di DIY, nggak bisa Pak Faisal, tergantung KTP-nya Pak Faisal. Nanti setelah PPK, nanti PPS tingkat kelurahan, sama kelurahan juga nggak bisa nyebrang. Depok Jaya nggak bisa ke Rangkapan Jaya gitu dan sebagainya Pak Faisal gitu ya. Mungkin itu sebagai pembuka, nanti lebih dalam kita akan dengarkan Pak Ketua langsung. Pak MC mohon izin ya Pak MC ya, langsung aja ke Ketua ya. Ya. Karena memang mulai tadi pengen dengerin Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPC Pertuni Kota Depok ya Pak. Ya, Henry. Oh sekarang Pak Henry. Oh sudah beralih ke pemimpinan. Wah. Hah? Oh Pak Faisalnya Dewan Pengawas. Silakan Pak, silakan. Tukar posisi Pak Henry, kemudian Pak MC yang saya hormati, Pak Faisal selaku pengawas. Ya. Oke, Sekretariat kan itu. sekretariat ya. Kemudian yang saya hormati Pak Mahjuro selaku Ketua RW 04 Kelurahan Cipayung. Ini sahabat saya Pak Faisal. Ya, zaman berkiprah dulu. Gitu ya. Zaman jadi PPS bareng-bareng Pak Mahjuro saya Pak Jayadi. Saya buka ini dikit Pak Jayadi. Yang saya hormati sahabat saya, rekan saya, anggota KPU Kota Depok Pak Jayadin, beserta Pak Hadi selaku Kasubag dan seluruh jajaran. Serta yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah kita ketemu lagi nih bapak-bapak, ibu-ibu ya. Masih ingat dengan suara saya? Masih. Terakhir kita ketemu kapan ya? Di Villa Mutiara. Di Villa Mutiara, masih ingat aja Villa Mutiara. Iya ini. Betul sekali, sebelum pemilu 2019 itu kalau tidak salah ya. Betul ya, ini mau pemilu 2024 ketemu lagi kita. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, masih panjang umur gitu ya. Masih sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi saya patut bersyukur dan juga sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu seluruh anggota Pertuni Kota Depok gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah tadi saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang tadi telah disampaikan oleh sahabat saya Pak Jayadin. Tadi sudah disampaikan kita nanti akan mencoblos itu di 2024 tanggal berapa Pak? 14 Februari 2024. Hari apa tuh Pak MC? Hari Rabu tuh. Tepuk tangan ini buat MC kita. Ya enggak? Jadi hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebelum ke situ saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPC Pertuni Kota Depok, Pak Henry ya Pak. Salam kenal ya Pak, yang telah bisa mengumpulkan anggotanya gitu ya. Kami juga bisa bekerja sama dengan Pertuni, juga dibantu sama Pak RW sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah pada Pilkada 2020 yang lalu datang ke TPS. Bapak Ibu ngerasa 2020 yang lalu ada datang ke TPS, ada nggak? Datang, alhamdulillah. Mau nyoblos siapa kami nggak mau tahu urusannya ya. Iya, karena rahasia. Nah, di Pilkada 2020 yang lalu alhamdulillah di Kota Depok dapat berjalan dengan baik dan juga dengan tingkat partisipasi yang meningkat. Nah, terutama, ini saya ingin sampaikan, terutama pemilih disabilitas Kota Depok itu partisipasi yang paling banyak dan menjadi ranking 1 Pak di Jawa Barat.
Saya patut berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu semua sudah datang ke TPS kemarin di Pilkada 2020. Sudah rela. Sejabar Pak, Depok juara Pak untuk pemilih disabilitasnya yang datang ke TPS. Ini saya terima kasih. Nah karena itu patut saya merasa bersyukur, dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada Bapak Ibu atas perhelatan Pilkada 2020 yang lalu Pak. Jadi Pak MC, Kota Depok itu pemilih disabilitas yang tertinggi di antara kabupaten yang lain. Coba tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah berkat dari siapa? Berkat dari Bapak Ibu semua. Berkat Pak MC yang datang ke TPS. Berkat Pak Hendrik yang telah mengerahkan anggotanya. Berkat pengawasan Pak Faisal yang mengerahkan anggotanya datang ke TPS. Alhamdulillah. Itu di 2020 yang lalu, gitu ya. Nah sekarang Pak Ibu, tanpa terasa kita sudah masuk di tahapan pemilu 2024 yang pelaksanaannya tadi sudah Bapak Ibu ketahui semua. Hari Rabu 14 Februari 2024. Berapa hari lagi Bapak Ibu? Belum hitung ya Pak? Nanti dihitung sama Pak MC. Jadi kita tanpa terasa sudah masuk lagi nih Pak nih. Mau pemilu lagi. Bye ini. Ya Bu ya. Mau memilih lagi aja ini kita gitu ya Pak ya. Jadi saat ini kita sudah masuk ke tahapan pemilu 2024 yang tahapannya Bapak Ibu sudah dimulai dari sejak bulan Juni 2022 yang lalu. Jadi dari tanggal 14 Juni 2022 yang lalu itu sudah mulai tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan. Nah sampai pada saat ini kita tadi Pak Jayadin sudah sampaikan tahapannya kita tengah akan merekrut tenaga dari jajaran KPU yang ada di tingkat kecamatan gitu ya. Nanti di tingkat kelurahan, PPK, PPS itu yang sedang kita laksanakan. Di samping itu juga kita sedang melaksanakan yang namanya verifikasi partai politik Bapak Ibu. Jadi partai politik calon peserta pemilu 2024 itu semuanya mendaftar. Mendaftar kemana? Ke KPU. Oleh KPU diverifikasi keanggotaannya gitu ya, kepengurusannya semuanya diverifikasi. Ini yang saat ini sedang berjalan juga. Nah kemudian sampai dengan nanti pelaksanaannya di bulan Februari tadi kita akan menggunakan hak pilih kita untuk berapa jenis Bapak Ibu? Berapa jenis pemilihan? 5 jenis pemilihan. Apa aja itu? Pertama, presiden, wakil presiden. Kedua, DPD RI. Ketiga, DPR RI. Keempat, DPRD provinsi. Kelima, DPRD kota. Jadi kita akan menggunakan hak pilih kita untuk 5 jenis pemilihan tadi. Nah tadi juga disampaikan sama Pak Jayudin bahwa kita selain melaksanakan yang 5 jenis itu, di bulan Novembernya kita juga akan melaksanakan pilkada. Memilih apa aja Bapak Ibu? Pertama, gubernur dan wakil gubernur. Kedua, wali kota dan wakil wali kota. Jadi semua Bapak Ibu, semua jenis pemilihan di negara yang kita cintai ini kita borong semua di tahun 2024. Masya Allah. Siap Bapak Ibu datang ke TPS? Siap. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semua jenis pemilihan. Berarti berapa jenis tuh? 5 pemilunya.
kemudian 7, ya ditambah 2 lagi pilkadanya, jadi 7 jenis pemilihan. Semua yang ada di negara kita borong semua di tahun 2024. Mudah-mudahan kita ada umurnya Bapak Ibu ya. Panjang umur Bapak Ibu semua, sehingga datang ke TPS menggunakan hak pilih tentunya. Yang itu adalah untuk siapa? Untuk kita semua. Karena yang namanya demokrasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi dari kita, suaranya itu untuk memilih pemimpin yang nanti akan mengatur negara kita, memilih kepala daerah yang nanti akan mengatur daerah kita. Jadi semuanya itu adalah menjadi penting buat kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada yang mengatur, bayangkan Pertuni saja kalau nggak ada ketuanya bagaimana kira-kira? Sendiri-sendiri, berantakan gitu ya, terpencar di mana-mana, nggak ada paguyubannya, kan gitu. Nah sehingga ada ketuanya Pertuni, ada proses pemilihannya. Begitu juga dalam konteks negara. Ada pergantian kepemimpinan yang itu dilaksanakan melalui proses yang dinamakan pemilu. Nah, karenanya menjadi penting buat kita. Sehingga Bapak Ibu yang tergabung dalam Pertuni ini kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Diperhatikan oleh pemerintah apa belum Pak Faisal? Sudah, alhamdulillah. Walaupun mungkin kurang dari harapan. Sebenarnya ingin jawab belum Pak Faisal. Cuma takut di sini ada Pak Ketua RW. Sehingga dijawab sudah, tapi belum maksimal begitu ya. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana Bapak Ibu merasa diayomi oleh pemerintah. Karena pemerintah itu yang kita pilih nanti di pemilu betul-betul sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Karena yang namanya pemerintah ada eksekutif, ada legislatif. Pemerintah yang eksekutif tadi jajaran presiden, gubernur, wali kota gitu ya, ketua RW. Sampai ketua RW Kak? Kalau ketua RW membantu pemerintah, sampai jajaran bupati, wali kota itu yang mengatur kita dari jajaran eksekutif. Legislatifnya siapa? Dewan. Anggota dewan. Ada yang di DPR RI, kemudian DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota gitu ya. Ada juga tadi perwakilan daerah yang dia bukan orang partai, tapi dia orang independen, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Nah dia juga ikut mengatur bagaimana nanti negara kita bisa diatur supaya apa Bapak Ibu? Supaya sejahtera sesuai dengan harapan kita semua. Nah kalau tadi bayangkan Pertuni nggak ada yang ngatur gitu ya, semuanya berserakan di mana-mana, tidak ada kaguyubannya, tidak ada komunitasnya, sehingga berantakan. Begitu juga negara. Maka menjadi penting buat kita untuk bisa menggunakan hak pilih kita nanti di pemilu 2024 maupun baik pemilunya maupun pilkadanya, sehingga kita mudah-mudahan dengan nantinya terpilih pemimpin-pemimpin kita yang baru, Pertuni bisa lebih diperhatikan. Amin gitu ya. Harapan Bapak Ibu begitu bukan? Betul, Pertuninya bisa lebih diperhatikan gitu ya. Sehingga kegiatan ini menjadi sangat bermanfaat buat kita semua. Kami tentu mengajak kepada Bapak Ibu untuk menggunakan hak pilih, untuk tidak jangan sampai tidak peduli terhadap pemilu. Tidak boleh Bapak Ibu tidak peduli terhadap pemilu, tidak boleh apatis, tidak boleh acuh tak acuh dengan pemilu, karena pemilu menjadi penting sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua. Saya rasa itu hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada DPC Pertuni Kota Depok gitu ya.
Mudah-mudahan tidak kapok Bapak. Kerjasama dengan KPU, kami bersyukur kita bisa terus terjalin kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa lebih sering lagi. November tanggal berapa? Novembernya tanggal 27. Hari Rabu juga Pak ya? Hari Rabu juga. Pak MC tahu aja nih harinya. Jadi pilkadanya saya lupa tadi tanggal berapa? 27 November 2024 gitu ya. Itu kesepakatan yang baru disepakati, belum menjadi keputusan Bapak Ibu. Belum menjadi keputusan. Jadi kalau pemilu tanggal 14 Februari sudah ada keputusan KPU-nya. Gitu ya, sudah keluar keputusannya. Nah, kalau pilkadanya 27 November 2024 itu baru kesepakatan hasil rapat dengar pendapat tadi seperti disampaikan Pak Jayadin antara DPR, kemudian penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Jadi boleh dicatat, diingat baik-baik sama Bapak Ibu, pemilunya hari apa Pak MC? Hari Rabu. Hari Rabu 14 Februari 2024. Kemudian pilkadanya hari apa Pak MC? Rabu juga. Hari Rabu juga tanggal 27 November 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih kita semua untuk kemajuan dan juga kesejahteraan bangsa dan negara kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya ingin akhiri penyampaian ini dengan menyampaikan pantun. Ada payak sama pisang gepok, ikan tenggiri dipakein batu es. Ayo semua warga kota Depok 14 Februari datang ke TPS. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hadi. Ya, Pak Ketua ya, saya mau mempertanyakan bagaimana seandainya nanti pas hari mungkin menjelang hari 14 Februari itu kita tidak mendapat undangan. Itu langkah apa saja yang harus ditempuh, Pak? Terus yang kedua, untuk anggota Dewan DPD RI itu mewakili siapa Pak yang DPD RI itu Pak? Terima kasih Pak. Ada lagi? Yang nanya dikasih makan siang gak nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Pak MC, sebenarnya itu ada tahapannya. Cuman yang ingin saya tanyakan tahapan untuk mendapatkan surat undangan itu kan kita harus terdaftar di DPT ya. Nah ini saya pengen tanya ini bagaimana kita sebagai warga yang peduli dan aktif yang ingin tahu tahapan penyusuan dari DPS ya menjadi DPT itu mulai dari kapan? Soalnya waktu itu saya pernah nanya ke KPU di PPK di kecamatan, katanya sudah telat, DPT sudah jadi gitu. Sedangkan waktu itu saya ikut pemilu nggak pernah dapat terdaftar di DPT, terlalu terakhir milihnya jam 1. Jadi dapat sisanya doang gitu kan, yang punya KTP itu bisa milih tapi dapat sisanya doang tuh. Nah itu kita sangat dirugikan karena kita ini masalah klasik ya buat teman-teman kita yang kontraktor gitu. Rumahnya di mana, KTP di mana. Nah itu berakibatnya begitu Pak, kita nggak dapat surat undangan, nggak terdaftar di DPT gitu Pak. Nah itu gimana caranya biar kita proaktif, biar kita terdaftar di DPT biar dapat undangan gitu Pak. Banyak. Ada lagi yang bertanya Bapak, Ibu? Ada lagi? Ini Pak, ini Pak Edi. Pak, Siapa? silakan Pak. Selamat siang Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan untuk sosialisasi pemilu ini untuk khususnya tunanetra itu kira-kira diadakan berapa kali ya Pak? Iya. Terus pengen saya kalau masih ada, karena di Depok ini ada 2 yang nasional ya, ada Pertuni dan ITMI. Saya mohon untuk itunya juga ada jatahnya, jadi biar merata gitu. Oke. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Daripada dibatin ya. Masih ada. Punya anaknya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya nih. Itu kan kata teman saya, mewakili teman-teman tuh yang KTP-nya nggak sesuai tempat tinggal. Itu kan katanya kalau disabilitas diutamakan, katanya itu undang-undangnya seperti itu. Itu kemarin waktu yang tahun 2019 itu ada salah satu tempat tuh malah teman-teman saya itu yang khususnya tunanetra tuh katanya ntar aja nunggu ngantri dulu. Padahal katanya kan dulu kan undang-undangnya disabilitas katanya ada yang di prioritas dapat ini ya gitu kan katanya gitu. Itu kadang-kadang kalau TPS itu sebenarnya saya sendiri, saya kan terdaftar, saya di daerah Gandul. Itu kan saya di internetnya itu kan ada data pemilunya, tapi saya nggak dapat undangan, tapi saya datang ke TPS. Udah pagi datang, terus siang aja Pak, bentar. Gitu. Katanya kalau yang namanya udah terdaftar, katanya walaupun nggak dapat undangan, katanya dapat prioritas begitu kalau disabilitas begitu. Itu kalau untuk itu lebih jelasnya gimana Pak? Itu hanya usulan saya itu kalau bisa semua TPS harus seperti itu Pak, biar tunanetra itu nggak kesusahan begitu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek-capek datang suruh pulang lah. Oh, ibu ada ibu. Dari ibunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya rasa tadi mau ditanyakan sama Pak sebelah saya, tapi ternyata enggak. Ya, bagaimana untuk orang yang berbeda KTP dengan tempat tinggal karena sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, yang menjadi kontraktor tadi katanya. Ya begitu. Ya, gimana caranya? Apa untuk mudahnya? Apa kita tetap datang ke TPS tempat atau harus sesuai dengan KTP yang kita punya? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup. Sesi selanjutnya Pak. Nah, nanti kalau masih ada Cukup ya. Cukup dulu. Nanti lupa. Banyak. Tapi hampir sama kok. Apa-apa jawab. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Ibu atas responnya. Pertama terkait dengan data pemilih, saya ingin sampaikan bahwa data pemilih itu selalu kita mutakhirkan. Jadi sesungguhnya kami itu ada yang disebut dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setiap bulan itu kami melakukan rapat internal setiap 3 bulan sekali, itu dengan pihak stakeholder eksternal. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan pemeliharaan data pemilih. Apa yang dipelihara? Mereka yang belum terdaftar padahal sudah memenuhi syarat, maka kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Misalnya anak-anak kita yang sudah usia 17 tahun, atau misalnya ada pensiunan TNI Polri yang sudah pensiun, itu kita masukkan. Nah, begitu juga terhadap daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, kita coret. Yang tidak memenuhi syarat seperti apa? Yang meninggal, kemudian yang pindah alamat, kemudian bisa aja yang tadinya dari 17 tahu-tahu masuk TNI Polri. Nah, itu kemudian kita coret. Jadi sesungguhnya terkait dengan data pemilih ini kita terus pelihara Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tahapan pemutakhiran data pemilih di pemilu 2024 ini sudah mulai berlangsung. Jadi KPU RI sudah menerima yang namanya data daftar potensial pemilih pemilu DP4 kepada KPU RI dari Kemendagri, sudah diberikan ke KPU RI. Nah, kalau sudah begitu berarti tanda-tanda akan ada pencatatan lagi, pencoklitan lagi gitu ya, yang nanti dilaksanakan kalau tidak salah di awal 2023 kita akan mulai melakukan coklit lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang tadi keluhannya misalnya
belum terdaftar gitu ya. Ini sesungguhnya menjadi tugas kami untuk bisa mendata. Nah, cuma memang kenapa pengalaman-pengalaman ini masih saja ada yang belum masuk dalam daftar pemilih? Pertama, kita harus bedakan dulu konteksnya, Bu. Ini pemilu atau pilkada? Kalau pilkada, Bapak Ibu yang di luar Depok, mohon maaf, mohon izin, kita memang tidak daftarkan. Tapi kalau untuk konteksnya pemilu, yang tadi milih presiden dengan 5 jenis tadi, itu kita akan masukkan. Nah, sekarang Bapak Ibu secara online, Bapak Ibu bisa mengecek diri Bapak Ibu apakah sudah terdaftar atau tidak. Nah, yang berkata, kita simulasi ya, kita simulasi. Yang berKTP Depok ada? Ada. Nah, coba Pak MC, coba dikeluarin KTP-nya. Saya hafal, Pak. Oh, hafal. Coba Pak Hadi atau Bu Fitri, kita cek. Jadi bisa dicek online melalui HP, pastikan dulu ada datanya ya Pak Faisal ya. Jadi cek, jadi di situ ditulis cek dpt.online.kpu.go.id. Nanti bisa dicek. Nah, coba Pak Hadi kita cek. Pak MC ini Nomor KTP-nya apa? nomor KTP-nya apa? Coba nomor NIK-nya Pak MC. 3276 3276 terus 0305 0305 1067. Oh ya. Tunggu pelan-pelan Pak MC, pelan-pelan. 3276 0305 terus 1067 03 kali 9. 03 kali 9 berarti Pak MC ini lahir bulan Oktober tahun 67. Oh, tahu kan saya kan? Tahu. Ada 05-nya, Pak. 05 1067. Iya, betul. Atas nama Bapak Asmat. Coba sini. Nah, ini sudah kita cek. Nah, keluarlah namanya Asmad. Asal Majalengka. Oh gitu. Iya. Kemudian Pak Asmat ini terdaftar di TPS 29 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Tepuk tangan buat Pak Asmat. Nah, itu bisa dicek Bapak Ibu. Sudah terdaftar Pak Asmat. Nah, jadi sekarang mudah sekali. Bapak Ibu ingin mengecek dirinya sudah terdaftar atau tidak. Nah, kalau belum terdaftar, nah ada di situ untuk bisa menyampaikan kepada kami. Laporkan ke Pak Ketua DPC Pertuni atau ke Pak Faisal. Pak Faisal laporkan kepada kami, KPU Kota Depok, supaya hak pilih Bapak Ibu tidak hilang. Walaupun sesungguhnya Bapak Ibu bisa dengan menggunakan KTP bisa menggunakan hak pilih. Cuma tadi KPU dan jajaran harus punya prioritas melayani pemilih. Kami mohon maaf kalau misalnya di antara Bapak Ibu yang belum terlayani oleh petugas kami dengan baik. Tadi di TPS berapa, kemudian kelurahan apa, tolong dicatat, tolong kasih tahu kami supaya kami tegur nanti petugasnya. Karena tidak boleh kami ini, misalnya Bapak Ibu datang ke TPS, kemudian Bapak Ibu suruh nunggu dulu sampai siang bahkan, gitu ya. Ini saya atas nama Ketua KPU mohon maaf kalau misalnya yang seperti ini masih terjadi. Ini tentu ini nanti akan menjadi perbaikan kami ke depan. Nah, kemudian tadi soal apa tadi Pak? Ya. Kalau sudah tidak terdaftar di DPT, terkadang memang tidak mendapat C6 namanya. Dikenal oleh Bapak Ibu undangan, yang sesungguhnya sebenarnya adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS mana, di tempatnya di mana gitu ya.
ada C6 namanya, atau Bapak Ibu biasa menyebutnya dengan undangan. Jadi kalau memang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, secara otomatis C6-nya tidak terbit, sehingga tidak diberikan. Nah, karenanya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengecek dulu nanti, mengecek apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau tidak, ataupun nanti mungkin dari Ketua Pertuni nanti daftar anggotanya nanti kami cek, kemudian kita pastikan Bapak Ibu supaya bisa terdaftar. Apalagi tadi masih ada yang belum terdaftar. Waduh, saya jadi nggak enak hati nih Pak Faisal. Kalau masih ada terdapat yang seperti ini. Walaupun sekali lagi hak pilihnya tidak hilang, tetap bisa digunakan, tetapi dengan batasan waktu dari jam 12 sampai jam 1, karena itu digunakan bagi yang pemilih yang tidak terdaftar yang mencoblosnya itu dengan menunjukkan KTP. Nah, cuma mencoblosnya harus di TPS sesuai dengan RT RW di alamat di KTP yang tercantum di situ. Jadi nggak boleh di mana-mana. Jadi misalnya Pak Asmat tadi di Sawangan Baru, ya di RT situ, RW situ gitu ya, untuk bisa menggunakan hak pilihnya di situ. Hak pilihnya tidak hilang, cuma tadi kami merasa bersalah kalau tidak terdaftar dalam DPT. Nah, inilah bagian dari hikmah kalau kita ketemu. Jadi kami tahu gitu ya. Terus ada keluhan tadi, petugas kami ada yang masih tidak menjadikan prioritas pemilih disabilitas untuk memilih lebih dulu gitu ya. Ini akan menjadi catatan kami. Nah, selanjutnya pertanyaan terkait dengan DPD itu siapa, Pak? Dewan Perwakilan Daerah itu adalah utusan daerah. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu dia terwakili, tadi Pak Jayadi sudah sampaikan, 4 orang. Setiap provinsi itu 4 orang. Walaupun calonnya banyak. Kalau tidak salah 2019 yang lalu itu hampir 50 orang. Ya, 50 orang calonnya itu. Nah, siapa mereka? Mereka adalah wakil-wakil kita yang berbicara untuk kepentingan daerah. Contoh, misalnya ada yang daerahnya itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah, kurang mendapat bantuan. Atau misalnya ada provinsi yang sudah sangat banyak penduduknya, minta dimekarkan misalnya. Jadi itu yang mungkin bagian dari yang bisa memfasilitasi. Jadi utusan-utusan daerah kita bicaranya lebih kepada tentang daerah. Nah, mereka non partai politik, bukan partai politik. Pak Faisal juga bisa jadi anggota DPD. Setuju ya, Pak? Setuju. Ini udah banyak nih pemilihnya nih Pak Faisal. Yang itu akan bersaing dengan seluruh provinsi, Pak. Se-Jawa Barat, Pak. Jadi calonnya kalau ada 50 orang, maka seluruh pemilih dari berapa kabupaten kota Pak MC Jawa Barat? 27 kabupaten kota gitu ya yang ada di Jawa Barat. Ini kalau semuanya memilih Pak Faisal, wah, jadi Pak Faisal anggota DPD langsung gitu, duduk di parlemen gitu. Nah, kepentingan DPD itu jadi terkait dengan pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten kota gitu ya. Ini kan Bapak Ibu sudah dengar misalnya Kabupaten Bogor yang sudah akan mekar menjadi ada Bogor Barat gitu ya. Nanti yang dari Indramayu ada dari Indramayu gitu, ada Indramayu Timur gitu ya. Kemudian Garut, ada yang dari Garut?
Nanti ada Kabupaten Garut Selatan gitu. Nah, itu 3 daerah otonom baru yang sudah di ACC Pak sama pemerintah. Sudah sudah sedikit lagi akan dideklarasikan gitu. Daerah otonom baru di Jawa Barat ini. Nah, siapa yang memperjuangkan, kemudian kemana memperjuangkan? Nah, itu salah satunya adalah tadi melalui wakil kita di DPD gitu ya. Kepentingan kita memilih DPD itu tadi untuk keterwakilan daripada daerah tadi. Bisa saja tadi seluruh pertuni se-Jawa Barat bersatu suaranya. Kan itu Pak Hendri memilih misalnya calonnya Pak Hendri, Pak Faisal, jadi gitu ya, anggota DPD yang duduk di Senayan. Mau Pak Faisal tapi oh nggak mau. Ketinggian bangkunya, pakai tangga dong itu. Duduk pakai tangga. Jadi itu ya Bapak Ibu terkait dengan pemilih, kemudian terkait dengan DPD, kemudian tadi IPMI ya Pak. Itu Ikatan Tunanetra Muslim Kota Depok. Nah ini saya baru dengar Bapak. Nah IPMI yang itu sekretariatnya di mana Pak? Di Grogol gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini menjadi catatan sekretariat kami yang nanti kita bisa kunjungi juga ya Bapak. Jadi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ketuanya? Ini Pak. Oh langsung, baik ya. Ada ketuanya di sini juga. Jadi memang kami Bapak Ibu kegiatan-kegiatan seperti ini kami mengikuti apa yang kemudian menjadi kebijakan dari KPU RI. Sepanjang itu programnya ada gitu ya, kami tetap akan bisa kerjasamakan baik dengan Pertuni, baik dengan IPMI gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti IPMI bisa kebagian ya Pak, bisa kebagian, dan juga nanti ini menjadi catatan kami. Kami insya Allah kalau misalnya ada pertemuan lagi, ada program lagi, kita insya Allah akan agendakan. Ada pertanyaan lain yang belum terjawab tadi? Oke, bisa silakan. Mik ya. Pinggiran banget Bang. Ya mumpung ketemu sama orang KPU. Iya betul. Iya Pak, tadi kan dijelaskan nanti ada coklit ya Pak ya. Nah ini berhubung tadi banyak yang nanya kontraktor ya, KTP-nya di mana, KTP-nya di mana, tinggalnya di mana. Begitu pas coklit dia kan nggak tinggal di situ Pak. Nah itu gimana Pak? Nah terus mendingan bagaimana nih Pak nih? Mendingan kita ngurus DPT apa kita milih pindah tempat TPS? Lebih susah mana Pak? Karena kalau dicoklit kan percuma, kita nggak ada di situ Pak. Kita cuma numpang alamat sama keluarga gitu, karena kita kontraktor kan nggak mungkin kita pindah rumah bikin KTP lagi gitu Pak. Karena kontraktor gitu Pak, pilih KTP yang ke tempat saudara yang rumahnya permanen Pak, nggak pindah-pindah gitu Pak. Gitu aja Pak, milih mendingan kita ngurus DPT atau kita pindah sesuai dengan KTP kita yang tempat tinggal kita lagi sekarang juga ada Pak. Susahan mana Pak gitu Pak? Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan KTP-nya masih mana? Saya sih kebetulan Bogor Pak. Oh Bogor, oke. Baik. Jadi memang terkait dengan tadi ya, dalam proses pemutakhiran data pemilih itu ada ketentuan-ketentuan yang harus kami patuhi. Tadi memang saya baru tahu ternyata di Pertuni ini banyak pengusaha kontraktor ya. Iya, kontraktor. Ya. Jadi bagi kontraktor yang tadi misalnya seperti Pak Ridwan, siapa lagi? Ibu. Ya. Nah, ini memang ada perlakuan-perlakuan yang mesti diikuti dan dipatuhi oleh kami selaku penyelenggara. Nah, Pak Ridwan kami harus memastikan dulu kalau Pak Ridwan KTP-nya Bogor,
Pak Ridwan harus kami pastikan Pak Ridwan ini terdaftar tidak di Bogor. Begitu juga ibu yang mungkin dari mana ibu KTP-nya? Depok. Lah. Nah kalau Depok berarti ini tugas kami nih, ntar kita cek lagi. Nah walaupun kontraktor, tapi kalau misalnya Depok ya kita harus daftarkan. Tadi misalnya Pak Ridwan atau yang dari mana-mana gitu ya, KTP-nya masih mana-mana. Karena tadi profesinya kontraktor, kontrak setor, saya baru tahu tuh Bapak Faisal. Jadi harus dipastikan betul oleh kami. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu tidak terdaftar di 2 tempat. Sehingga tidak terdaftar ganda. Nah, ini harus kami pastikan dulu. Nah, terkait ini memang juga menyambung dengan jawaban-jawaban pertanyaan lain. Saya mohon Pak Jayadin untuk bisa menambahkan. Baik, kalau ketua udah nyuruh harus dilaksanakan, ya Pak. Baik, secara teknis memang kalau penyusunan DPT itu tadi sudah sampaikan bahwasanya ketika masa coklit, masa pendaftaran famili itu harus didaftarkan dengan sesuai dengan KTP. KTP Bogor maka harus didaftarkan dulu di DPT Bogor, gitu. Nggak bisa langsung dimasukkan ke DPT Depok. Kenapa? Tadi sampaikan ketua bisa ganda. Dan di Undang-Undang 7 saat ini harus de jure, artinya sesuai dengan identitas, gitu. Setelah masuk dalam DPT, baru nanti kalau memilih Depok bisa Pak. Nah itu menggunakan A5, pindah memilih. Apa ya? Hafal ya? A5 ya? A5 pindah memilih. Nanti bikinnya ke PPS atau ke KPU, bikin A5-nya. Tapi syaratnya satu Pak, harus sudah terdaftar, gitu. Di Bogornya, di asalnya. Caranya gimana gitu? Pertama, ketika masa coklit, hubungi saudara yang di Bogor. Atau tadi dicek DPT online .kpu.go.id. Masukin nik, kota mana, cari, nanti kelihatan Pak sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, alhamdulillah, gitu. Kalau belum terdaftar, ngadu di situ Pak. Ada laporan di cek DPT online tersebut. Saya belum terdaftar nih, tolong nanti diproses, masukin KTP-nya, nanti dimasukin sama KPU Bogor, gitu. Jadi proses segitu nggak bisa, harus pindah memilih tanpa membawa dokumen A5, gitu. Walaupun ada isu ya, pakai KTP bisa gitu ya, pada hari H. Nah ini harus diluruskan juga. Tadi sampaikan Pak Ketua, KTP-nya harus sesuai dengan alamatnya. Kenapa Pak? Nanti bisa aja ngaku-ngaku dari Majalengka. Saya pakai KTP di sana udah nyoblos, di sini nyoblos 2 kali. Oh iya, kayak gitu. Jadi menghindari kecurangan seperti itu. Kenapa? Itu Pak paling lambat berapa lama pembuatan A5 itu Pak? Pembuatan A5 itu di undang-undang itu 30 hari, tapi di review dari MK itu menjadi 7 hari Pak. 7 hari sebelum hari H. Singkat. Jadi ngurusnya itu. Tapi jauh-jauh hari kalau memang kebetulan Bapak lagi bertugas di luar daerah dan atau di luar negeri dan sebagainya, atau memang tadi sebutkan Pak Ketua Bapak Faisal kontraktor, ya setelah ditetapkan DPT bisa langsung membuat A5 jauh-jauh hari, gitu. Jadi bisa aja 2 bulan sebelumnya udah bikin A5. Jadi kalau kemarin saya intip di tahapan itu penetapan DPT itu di bulan Juni atau Juli Pak. Jadi setelah itu Bapak bisa ngurus A5, gitu kan. Masih ada 6-7 bulan lagi ya ke bulan Februari ya. Ya, bulan Februari masih ada 6 bulan lagi atau 7 bulan, itu bisa langsung diurus A5-nya, jangan sampai hilang. Nanti digunakan di TPS terdekat. Lapor sama KPPS, saya pakai A5. Dan itu bisa dilayani dari pukul 7 sampai jam 1 siang. Gitu. Jadi prioritas juga, jadi 7 sampai jam 1 siang. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang ada di sini, tapi masyarakat juga, gitu. Cuma tadi pesan Ketua, nanti Pak Ketua akan menginstruksikan ke jajaran KPPS untuk memprioritaskan Bapak dan Ibu dulu, gitu. Karena memang ya tadi di undang-undang kita juga, di PKPU kita juga memprioritaskan teman-teman semuanya seperti itu. Jadi syaratnya menggunakan A5 Pak Ibu. Itu membuat mana Pak A5 itu Pak? A5 bisa dibuat di KPU Kota Depok atau di PPS di kelurahan. Jadi ada kepanjangan tangan KPU itu di tingkat kelurahan namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Jadi sampaikan aja ke PPS, Pak, saya mau bikin A5, pindah memilih, bisa diurus di situ. Di kantor kelurahan Pak ya? Kantor kelurahan bisa. Oh, iya. Gitu.
Kalau kantor keluaran nolak, nanti lapor ke Pak Faisal, Pak Hendri gitu kan. Nanti langsung Pak Hendri Pak Faisal lapor ke Ketua KPU gitu. Ini kemana? Nanti Ketua KPU akan sedikit nyentil lah gitu ke PPS. Serem juga. Jadi lapornya Pak Faisal, iya lapornya pelan-pelan aja. Kasihan PPS-nya dipecat gitu sama Pak Ketua. Karena kode etik harus melayani semuanya Pak. Nggak boleh pandang bulu dan sebagainya. Begitu ya Pak. Nanti Bapak juga kan kalau nggak ketemu KPU-nya, mungkin ke PPS-nya bisa tanya banyak lebar. Ketika kalau memang nanti cek DPT sulit bagi yang tadi ya di Bogor atau di Citayam atau gimana, hubungi PPS di kelurahan, nanti mohon bantuannya untuk didaftarkan di KPU atau kota kabupaten lainnya. Misalnya tadi Bogor, tolong daftarkan dulu di Bogor, nanti minta tolong sama PPS-nya, nanti PPS-nya akan kirim ke KPU, KPU akan kirim ke KPU Bogor, gitu. Nanti begitupun Bapak misalkan rumahnya di Beji, kontraknya di Sawahan, kesulitan untuk membuat atau melaporkan diri ke Beji langsung, minta tolong sama PPS Sawahan untuk didaftarkan ke PPS Beji gitu. Jadi nggak harus Bapak ke Beji dulu gitu, bolak-balik kasihan kan gitu. Tapi bisa melalui kepanjangan tangan dari KPU. Kita satu tubuh Pak, se-Indonesia. Jadi bisa melapor di mana aja. Kalau tadi nggak bisa online, bisa langsung ke kelurahan terdekat untuk bisa minta tolong. Nanti kalau nanti mentok dan sebagainya, lapor Pak Faisal Pak Hendri gitu. Pak Faisal Pak Hendri lapor ke Pak Nana gitu. Pak Nana nanti akan ngomelin jajarannya di bawah. Tenang tuh, udah dapat jaminan dari Pak Nana nih gitu. Iya, gitu ya. Baik itu ya Pak. Jadi nanti kalau ketika A5 itu bisa kapan saja, nyoblosnya dari jam 7 sampai jam 1. Kalau tadi yang tidak terdaftar DPT tapi punya EKTP dan warga itu bisa nyoblosnya dari jam 12 sampai jam 1. Kenapa? Bukan membedakan Pak, tapi mengantisipasi kecurangan. Kalau yang itu Pak? Kalau yang terdaftar tapi nggak dapat undangan Pak? Tidak terdaftar, terdaftar. Misalnya kayak saya kan pernah tuh terdaftar di TPS 72, tapi saya nggak dapat undangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar dalam DPT, sudah terdaftar dalam DPT ya, itu bisa langsung datang Pak, tanpa undangan bisa Pak. Iya, tapi ntar aja nih. Oh nggak bisa Pak, nanti lapor aja Pak. Ya itu nasib saya pagi datang. Pagi, misalkan Bapak sudah mohon izin namanya siapa? Ahmad. Pak Ahmad. Iya. Di DPT nomor 72 itu misalkan TPS 72 nomor 72. Benar Bapak nih nicknya sama. Itu bisa langsung Pak. Oh gitu. Datang dari jam 7 sampai jam 1. Itu yang tahun lalu. Iya, harusnya seperti itu. Tapi saya pulang ini aja Pak, ntar siang aja. Oh nggak bisa Pak, karena sudah terdaftar. Karena tadi prinsipnya C6 itu atau pemberitahuan itu hanya pemberitahuan Pak. Itu Pak. Bahwasanya hari ini tanggal sekian dan jam sekian berlokasi di sini akan dilaksanakan pemungutan suara. Bagi Bapak dan Ibu silakan datang ke sana dari jam sekian itu. Jadi Bapak udah punya ada di DPT langsung datang Pak. Oh gitu ya. Itu sampaikan gitu. Kalau mentok biasa Pak Faisal atau Pak Hendri lapor. Langsung datang. Oh iya. Jadi saya mohon maaf Pak ya. Gitu. Jadi langsung aja asalkan sudah terdaftar dalam DPT gitu. Kecuali nggak terdaftar dalam DPT tapi punya KTP warga situ, ya memang harus nunggu dari jam 12. Kalau saya dulu terdaftar, nunggu gitu loh. Wah itu. Mohon maaf ya Pak. Ingat nggak Pak TPS berapa, kelurahan apa? Dulu saya KTP-nya Kelurahan Gandul. Oke. TPS kalau dulu kayaknya 72 kalau Kayak 72 nanti kita dulu loh. Ya tahun 2019. Nanti saya lihat Pak, itu petugasnya siapa Pak? Waduh. Pak Nana itu. Oh, Pak Nana itu. Tanggung jawab Pak Nana Pak. Aduh. Baik, itu aja untuk menambahkan tadi penjelasan Pak Ketua. Jadi intinya pastikan kita terdaftar jauh-jauh hari dari sekarang. Cek di DPT online atau memang hubungi PPS terdekat atau ke Pak Faisal di nanti by list semuanya Pak Faisal anggotanya. Kalau Pak Faisal punya nick semua anggota bisa sampaikan ke kami untuk kami cek gitu. Pak Hendri ya, Pak Hendri, izin ya Pak Hendri ya. Baik. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke MC. Sosialisasi tentang pemilu 2024 ya, sampai detil harinya juga ya. Rabu ya. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 14 Februari 2024 dicentangin ya.
Centangnya pakai apa terserah pokoknya ya. Coblos Pak. Coblos bindernya. Oh, jadwalnya Pak bikinnya. Oh, Iya. Tandain kalau itu. Tandain ya. Tandain di HP ya. Iya, baik. Berapa hari lagi Pak? Aduh, Jauh. belum ngitung lah. Oh belum gitu. Banyak. Aduh, belum ngitung ini. Nggak saya siapkan dari rumah, Pak. Oh iya. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Maka untuk menyempurnakan acara ini akan disampaikan bacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Mas Duki Mariono, dan mohon titip doa untuk warga kita yang ada di Cianjur ya, yang kemarin kena musibah ya, mohon didoakan. Terima kasih, silakan pada Pak Mariono ya. Ya, di situ aja pakai mic. Inna